Hola Mina! Video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Black Clover season terbaru yaitu episode 210. Episode kali ini diawali dari pertarungan anggota Black Bull dan beberapa kapten melawan para klon Lucius yang saat itu mereka menangkan. William yang kini memiliki rambut panjang dan tidak memiliki tanda kutukan di dahinya lagi, berhasil menusuk bahu klon Lucius menggunakan sebuah pedang yang berasal dari sihir pohon dunianya. Di belakang William, Charlotte pun sudah tidak memiliki kutukannya lagi, sehingga dia bisa menggunakan potensi penuh dari sihir mawar liarnya. Dan saat itu dia berhasil mengalahkan klon Lucius lainnya dengan kedua pedang yang berasal dari sihir mawar liarnya. Lalu Rill berhasil menyalib Lucius di sebuah salib berwarna hitam yang terbuat dari anti sihir yang Gouge dapatkan dari Asta. Gouge sendiri saat itu menggunakan mata cerminnya yang sudah ditenagai anti sihir kepada Rill, sehingga Rill bisa melukis menggunakan tinta dengan elemen anti sihir. Gray dan Vanessa pun terlihat berhasil mengalahkan klon Lucius yang mereka lawan. Tidak terkecuali dengan Zora, Finral, Charmy, dan Sekre. Dengan kombinasi mereka berempat berhasil mengalahkan dua klon Lucius dan membuatnya hancur berkeping-keping. Vanessa berkata, seluruh klon Lucius berhasil ditumbangkan, kita menang. Dan saat itu, melalui sihir Marks, semua penduduk kerajaan Clover menyaksikan kemenangan anggota Black Bull dan para kapten kesatria sihir dari para paladin dan para klon Lucius. Mereka semua terlihat senang melihatnya. Tapi tiba-tiba Rebecca terkejut. Dia melihat sesuatu yang aneh. Rebecca berkata, menara Grimoire-nya tiba-tiba terhubung dengan akar-akar pohon raksasa yang Lucius ciptakan. Pohon raksasa itu pun sudah berkembang sepenuhnya dan kini terlihat sangat besar dan juga bersinar, terutama setelah terhubung dengan menara Grimoire. Sedangkan di dalam markas melayang Lucius, suara detak jantung misterius masih terdengar dan kini lebih keras. Lalu tiba-tiba muncul satu sosok dari dalam lantai, tepat di depan kawah yang Yuno ciptakan ketika menghantam Lucius sebelumnya. Sosok itu terlihat menembus lantai, lalu terbang melayang ke atas. Asta dan Yuno terkejut melihatnya, karena ternyata sosok itu adalah Lucius Zogratis dengan bentuk transformasi barunya yang terlihat sangat kuat dan penuh dengan intimidasi. Wujudnya merepresentasikan 4 entitas sekaligus, yaitu manusia, iblis, malaikat, dan dewa. Kemudian Lucius berkata, usaha yang bagus wahai para kesatria sihir, tapi sudah tiba saatnya bagi Kaisar Sihir Agung untuk turun ke dunia. Melihat itu, Asta dan Yuno tersenyum kelelahan. Asta berkata, jangan-jangan sosok yang kita kalahkan tadi ternyata klon juga ya? Mendengar itu, Lucius berkata, menciptakan para klon itu memakan waktu dan tenaga, tapi berkat itu aku berhasil mengulur cukup waktu, sehingga semua menara Grimoire di kerajaan ini terhubung dengan sihir berkekuatan masifku. Asta terkejut dan tidak mengerti apa maksudnya. Dia berkata, menara Grimoire katamu? Lalu Lucius melanjutkan ucapannya dengan berkata, sejak umat manusia terlahir ke dunia ini, menara yang terisi penuh dengan Grimoire sudah berdiri di berbagai tempat. Menurut kalian, benda apa sejatinya Grimoire yang selalu kalian gunakan itu? Jawabannya adalah wawasan yang dianugerahkan oleh dewa. Wawasan itu berfungsi untuk meningkatkan mana yang dimiliki manusia, sehingga mereka bisa mengembangkan fenomena yang disebut sihir. Itulah Grimoire. Setelah itu, Lucius mengajukan pertanyaan lagi kepada Asta dan Yuno. Dia berkata, lantas, ketika seorang penyihir mati, kemana perginya semua sihir yang tercatat di Grimoire miliknya? Semuanya kembali ke menara yang memberkahi kalian dengan Grimoire. Wawasan yang dikembangkan manusia dari masa ke masa terhimpun di sana. Dan setelah menghubungkan diriku dengan menara, sekarang aku bisa menggunakan semua wawasan sihir itu. Sambil mengatakan itu, Lucius mengeluarkan berbagai macam sihir sekaligus, seperti sihir air, sihir api, sihir petir, dan masih banyak lagi. Lalu dia menghancurkan dinding markas melayang menggunakan sihir itu. Tidak lama dari itu, dia menghilang dari pandangan Asta dan Yuno sambil berkata, dan selanjutnya, setelah itu beralih ke satu tempat di medan pertempuran. Di sana ada mantan kapten skuad Purple Orca yaitu Gueldre Poizot dan si pencuri licik yaitu Revci Salik. Gueldre berkata, situasinya sudah lebih tenang. Revci berkata, pokoknya apapun yang terjadi aku akan bertahan hidup. Tapi setelah mengatakan itu, tiba-tiba Lucius muncul di belakang mereka.
Kemudian beralih ke lokasi Mimosa yang sedang menyembuhkan kesatria sihir yang terluka dalam peperangan. Di sana ada juga Marks Francois yang mendampingi Mimosa di belakangnya. Dengan wajah khawatir dan paniknya, Marks berkata, "Aku tidak tahu bagaimana situasi di atas sana. Semoga Yuno dan Asta baik-baik saja." Lalu Mimosa berbicara kepada Marks. Dia bertanya, "Marks-san, masih ada berapa orang yang terluka di lokasi lainnya?" Tapi saat itu Marks tidak merespon Mimosa sama sekali. Mimosa kembali memanggil Marks, tapi tetap tidak ada respon. Hingga akhirnya Mimosa menoleh ke belakang sambil tetap memanggil Marks. Dan ternyata di belakangnya sudah tidak ada siapapun. Marks yang beberapa detik tadi ada di sana dan berbicara, kini tiba-tiba menghilang entah kemana. Setelah itu beralih ke Asta dan Yuno. Lucius kembali muncul di hadapan Asta dan Yuno. Tapi kali ini dia membawa Revci Salik, Gueldre Poizot, dan Marks Francois bersamanya. Tapi ketiganya terlihat tidak memiliki kehendak sendiri. Jiwa mereka sudah dikendalikan oleh Lucius. Asta yang melihatnya berkata, "Marks-san." Sementara Yuno berkata, "Mantan Kapten Purple Orca dan si pencuri itu." Lalu tiba-tiba terdengar satu hentakan detak jantung sekaligus. Dan setelah itu tiba-tiba Revci, Gueldre, dan Marks tumbang di hadapan Lucius. Grimoire mereka bertiga pun terlihat hancur melebur, yang artinya mereka bertiga sudah mati. Lucius berkata, "Dengan membunuh para penyihir ini, maka Grimoire yang mereka miliki pun akan kembali ke Menara Grimoire." Asta yang melihatnya sangat terkejut dan panik. Dia hanya bisa berkata, "Kau!" Setelah itu, Lucius menggunakan sihir Gueldre yang membuat tubuhnya terlihat tembus pandang dan menghilang. Kemudian dia muncul lagi dan langsung menggunakan rantai dari sihir Revci untuk menangkap dan menyegel mana Yuno. Lucius berkata, "Dan sekarang aku bisa menggunakan sihir mereka." Saat itu Yuno terlihat kesulitan melepaskan rantai yang mengekangnya. Dia berkata di dalam hatinya, "Ini sihir milik si pencuri itu, manaku tidak bisa keluar." Menyadari Yuno sedang dalam kesulitan, Asta memanggil Yuno dan langsung menebas rantai yang mengekang Yuno. Rantai itu pun hancur seketika dan Yuno kembali terbebas. Setelah itu Lucius menggunakan sihir Marks, lalu menyebar portal komunikasi ke seluruh penjuru kerajaan Clover untuk menayangkan pertarungan dia melawan Asta dan Yuno yang sebelumnya tidak bisa terjangkau atau tidak bisa ditayangkan oleh Marks. Lalu Lucius berkata kepada Asta dan Yuno, "Aku akan memperlihatkan detik-detik kematian kalian kepada seluruh penduduk kerajaan Clover." Saat itu, para penduduk yang melihatnya terlihat ketakutan. Klaus pun terlihat panik dan khawatir. Begitupun dengan para kesatria sihir lainnya, tidak terkecuali Orsi Orphai dan anak panti gereja desa Hage yang terlihat mengkhawatirkan Asta dan Yuno. Setelah itu beralih ke Hinokuni, di mana di sana Ryu pun memantau situasi peperangan di kerajaan Clover melalui kekuatan mata Tengensu-nya. Ryu terlihat khawatir. Dia berkata, Lucius akan menggunakan semua sihir dengan mana super yang dia miliki. Ini gawat. Kemudian Ryu memanggil Fujio dan memintanya untuk mengaktifkan sihirnya. Lalu Fujio mengaktifkan mantra sihir Otoyo Jutsu Funtojin ONK atau mantra sihir suara lagu para pejuang yang bisa membuat dia atau rekannya berkomunikasi atau memberikan instruksi kepada para pejuang yang sedang bertempur di medan perang. Selain itu, mantra itu pun bisa memperkuat tubuh para pejuang dan menyegarkan kembali semangat juang mereka. Fujio berkata di dalam hatinya, asalkan seseorang sudah pernah ditandai oleh sihir ini, jarak sejauh apapun bukan masalah. Suara sihir ini pasti akan bisa mencapainya. Setelah itu, Ryu berbicara kepada Asta. Ryu berkata, "Asta, kurasa kau pun sudah paham, tapi Lucius yang itu sangat berbahaya." Setelah mendengar suara yang tiba-tiba muncul di kepalanya itu, Asta langsung menyadari bahwa itu adalah suara Ryu. Tapi saat itu, Lucius terus-menerus menyerang Asta dan Yuno menggunakan berbagai macam sihir yang dikeluarkan sekaligus. Tapi mereka berdua masih bisa mengatasinya. Bahkan Yuno mencoba menyerang Lucius. Hanya saja, Lucius menahannya sehingga mereka beradu serangan dan Yuno pun terhempas. Setelah itu giliran Asta yang menebaskan pedangnya. Tapi Lucius menghindari tebasan Asta itu. Ryu yang melihat itu menyadari sesuatu. Dia berkata di dalam hatinya, Lucius hanya menghindari serangan anti-sihir Asta. Entah kenapa, sihir terpusat di kristal di dadanya. Itulah targetnya. Zeten milik Asta bisa menghancurkan sihir apapun. Tidak peduli seberapa masifnya sihir itu. Jika dia melepaskannya ke benda itu, maka mungkin saja. Tapi saat itu setelah Lucius menghindari serangan Asta, Lucius tiba-tiba muncul di belakang Asta dan bersiap menyerang Asta sambil berkata, "Tidak perlu khawatir Asta." Setelah itu Lucius melepaskan berbagai macam serangan sihir kepada Asta sambil melanjutkan ucapan dia sebelumnya. Dia berkata, "Kau pun akan kuhidupkan kembali dan kali ini kau akan kuanugerahi dengan mana supaya menjadi makhluk yang utuh. Jadi matilah dengan tenang." Sebenarnya saat itu Asta berhasil menahan serangan berbagai macam sihir itu menggunakan katananya, tapi dia terdorong dan kehilangan kewaspadaannya hingga akhirnya ada celah yang Lucius manfaatkan untuk menusuknya menggunakan sebuah pedang. Tapi beruntung, Yuno muncul dan langsung menggunakan Spirit of Notus, di mana dia menahan tusukan pedang Lucius menggunakan sebuah perisai.
selesai. Memanfaatkan celah yang dibuat Yuno, Asta pun bersiap untuk melepaskan Zeten. Asta dan Libe berkata, kami tidak akan mati. Tapi sesaat sebelum katana Asta menyentuh kristal Lucius, tiba-tiba muncul sosok Lichita di hadapan Asta yang Lucius ciptakan sebagai perisai untuk melindunginya dari tebasan Zeten Asta. Dan itu berhasil. Asta menghentikan tebasannya sebelum katananya menyentuh Lichita yang saat itu tersenyum ke arah Asta sambil berkata, Asta, Libe. Saat itu Asta terkejut dan termenung, sementara Lucius tersenyum jahat. Ryo bahkan tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Dia sangat panik dan berkeringat. Dia berkata di dalam hatinya, ibunya Asta, apakah Lucius pernah bertemu dengannya? Dia membangkitkan orang mati dengan sihir darah, tubuh, tulang, dan jiwa. Setelah itu kita mendapatkan kilas balik singkat, di mana Lucius muncul sesaat setelah Lichita mati dan menyegel Libe di dalam Grimoire berdaun 5. Kemudian, Libe mengingat semua kenangannya bersama Lichita, mulai dari pertemuan pertamanya yang menyenangkan, hingga dia yang melihat Lichita akan mati di hadapannya. Dan setelah melihat sosok Lichita yang seharusnya sudah mati tapi kini ada di hadapannya, Libe berkata, meskipun itu hanya ilusi atau sekedar sosok palsu, aku tidak sanggup menebasnya. Kemudian tidak lama dari itu, Devil Union Asta dan Libe berakhir secara tiba-tiba, dan itu dimanfaatkan oleh Lucius untuk menyerang mereka berdua. Lucius menebaskan pedangnya pada Asta dan Libe tepat di titik vitalnya, yaitu di dada mereka, yang membuat mereka mendapatkan luka yang sangat fatal. Momen mengerikan itu disaksikan langsung oleh seluruh penduduk kerajaan Clover, yang membuat mereka semua panik ketakutan. Ichika yang melihatnya berteriak memanggil Asta. Begitupun dengan Ryo yang melihat momen itu melalui mata Tengensu-nya. Dia langsung berteriak memanggil Asta. Sementara Yuno termenung setelah melihat Asta ditebas di hadapannya. Tidak hanya mereka, orang-orang yang mengenal Asta dengan baik seperti Rebecca tidak bisa mempercayainya. Orsi Orphai pun terkejut. Saat itu dia hanya bisa menyebut nama Asta. Klaus dari Golden Dawn, Sol dari Blue Rose, dan Anne dari Green Mantis tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Yami pun terlihat tidak mempercayainya. Dia berkata, bocah gila itu tidak mungkin bisa mati. Sementara Noel berteriak memanggil Asta. Setelah itu Lucius berkata, sekarang juga. Lalu dia mengaktifkan mantra sihirnya. Tidak lama kemudian, tanah mulai bergetar, dan para malaikat tak berkaki yang sudah mati bangkit lagi dengan wujud yang lebih menyeramkan dan terlihat lebih kuat. Tidak hanya malaikat tak berkaki yang bangkit dan berevolusi, para paladin pun sama. Mereka yang mati bangkit lagi dan berevolusi. Morris hidup lagi dengan wujud yang menyeramkan, yang terlihat seperti kepiting atau kalajengking raksasa. Asiar Silva pun sama. Dia kini memiliki tubuh yang lebih besar dan menyeramkan, seperti seekor naga dalam mitologi. Sementara Morgan bangkit dengan tubuh yang terlihat mirip seperti kuda raksasa. Para malaikat tak berkaki yang baru saja bangkit langsung menembaki kesatria sihir dari atas menggunakan serangan yang terlihat seperti elemen petir. Kesatria sihir itu pun langsung terbakar hangus. Sedangkan para paladin kini terlihat sudah tidak memiliki sisi kemanusiaannya. Mereka terlihat seperti monster sejati. Morris berteriak, hidup Lucius sama. Lalu Asiar Silva berkata kepada Noel, ayo kita bertarung lagi. Sementara Noel yang melihat ibunya bangkit lagi dan kini justru berevolusi hanya bisa berkata, yang benar saja. Lalu Morgan yang ada di hadapan Yami dan Nahato berkata, kakak, Yami, ayo kita bertarung bersama-sama. Nahato yang melihat adiknya bangkit menjadi seperti monster berkata di dalam hatinya, makhluk itu, dia sudah bukan Morgan lagi. Sedangkan Yami berkata di dalam hatinya, bisa-bisanya dia mempermainkan jiwa orang. Setelah itu dengan penuh amarah, Yami berteriak memanggil Lucius. Sementara Asta saat itu masih tergeletak tidak berdaya setelah mendapatkan luka fatal di bagian vitalnya. Dan di hadapannya ada Lucius, lalu ada Lichita, dan beberapa malaikat tak berkaki yang baru saja dibangkitkan kembali. Lucius berkata, kukira waktu itu aku sudah berhasil membunuhmu, tapi ternyata kau masih hidup. Kali ini akan kupastikan kau mati di tanganku. Kemudian setelah itu kita melihat peri-peri kecil yang sebelumnya berkeliaran di sekitar kesatria sihir. Kini semuanya pergi menuju Yuno, lalu masuk lagi ke dalam tubuh Yuno, yang artinya Yuno saat itu menonaktifkan mana zone Neverland miliknya, dan itu membuat Yuno bisa menggunakan Spirit Dive secara penuh lagi, atau bisa dikatakan saat ini Yuno sedang menggunakan kekuatan maksimalnya. Tanpa pikir panjang, setelah mendapatkan kekuatannya lagi, Yuno langsung melesat menuju Lucius sambil menebas beberapa malaikat tak berkaki dengan mudah menggunakan Spirit of Boreas dan Spirit of Zephyr. Dengan beberapa bintang yang melesat cepat di sampingnya, Yuno pun berhasil mencapai Lucius dan menebaskan pedangnya.
lalu mendorongnya dengan kuat. Sayangnya Lucius bisa menahan serangan Yuno itu dengan mudah menggunakan pedangnya yang tadi dia gunakan untuk menebas Asta dan Libe. Ryu terkejut melihat kekuatan penuh Yuno. Ryu berkata di dalam hatinya, kekuatan yang luar biasa. Padahal tanpa mengerahkan kekuatan penuh pun, selama ini Yuno sudah sangat kuat. Lalu saat itu Lucius berkata kepada Yuno, apakah tidak masalah kau menonaktifkan Neverland? Yang lainnya tidak akan bertahan tanpanya. Yuno berpikir di dalam hatinya, walaupun beresiko, aku tidak punya pilihan selain fokus menyerangnya. Lalu Yuno menjawab pertanyaan Lucius tadi dengan berkata, kami semua adalah kesatria sihir kerajaan Clover. Aku percaya pada kemampuan mereka semua. Ternyata saat itu tidak hanya Neverland yang berakhir. Anti sihir yang ada pada anggota Black Bull pun mulai menghilang. Zora berkata, kami sudah menggunakan semua anti sihir kami, tapi kurasa sebaiknya kami masuk ke atas sana. Magna berkata, ya, ayo maju. Lalu Luck berkata, kami baru saja melakukan pemanasan. Sedangkan Gouch berkata, Asta tidak akan mungkin mati. Tapi di tengah rasa optimis para anggota Black Bull, berbanding terbalik dengan mereka, para kesatria sihir lainnya seperti Seke Bronzaza sudah terlihat sangat frustasi. Tubuh dia sudah melemah dan dipenuhi dengan luka, tapi di hadapannya kembali muncul musuh yang baru saja mereka kalahkan dan bahkan kini menjadi jauh lebih kuat. Para kesatria sihir itu benar-benar terlihat sudah berada di ambang keputusasaan. Bahkan Mimosa pun terlihat pucat wajahnya. Dia panik mengkhawatirkan Asta dan Yuno. Yang bisa dia lakukan saat itu hanya memanggil Asta dan Yuno dengan suara yang bergetar. Yuno sendiri saat itu bisa mengimbangi kecepatan Lucius. Dengan memanfaatkan bintang-bintang yang ada di sekitarnya, dia terus-menerus menyerang Lucius dengan cepat dan bertubi-tubi. Sebenarnya Yuno berhasil mendaratkan beberapa tebasan pada tubuh Lucius, seperti pada pipinya, bahunya, kedua lengannya, dan juga pinggangnya. Tapi beberapa detik kemudian, luka-luka tebasan itu menutup kembali dengan sangat cepat, seakan-akan tidak pernah tertebas atau tergores pedang Yuno. Lucius berkata, sungguh mengagumkan Yuno. Hanya saja, setelah mengatakan itu, Lucius langsung melancarkan serangan balasan menggunakan berbagai macam sihir yang dia lepaskan sekaligus ke arah Yuno. Lucius berkata lagi, kini kau tidak akan pernah bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanku. Saat itu, dengan menggunakan Precise Spirit of Notus dan kemampuan teleportasi bintangnya, Yuno berhasil menahan dan menghindari semua serangan Lucius itu. Lalu berteleportasi membawa Asta dan Libe juga menjauh dari Lucius. Asta sendiri ternyata masih bisa mempertahankan kesadarannya. Dengan suara yang bergetar, Asta berkata, masih belum. Lalu Asta membuka grimoire-nya dan menarik pedang Demon Dweller sambil berkata kepada Yuno yang ada di hadapannya, Yuno, majulah. Lalu dengan tangan yang gemetar, Asta memegang pedang Demon Dweller itu, kemudian menjulurkannya ke depan sambil berkata, aku akan segera menyusul. Mendengar ucapan Asta itu, Yuno pun tersenyum. Dia berkata, baiklah. Kemudian dengan cepat, Lucius kini sudah berada di hadapan Yuno lagi. Lucius berkata, tidak ada gunanya kalian melarikan diri kemanapun. Tidak ada tempat yang tidak bisa aku ikuti. Tapi saat itu Yuno justru memejamkan matanya seperti sedang berkonsentrasi. Lalu dia berkata, kau tidak perlu susah payah mengejar kami. Aku yakin Asta pasti akan bangkit lagi selama aku masih berada di sini. Ternyata saat itu Yuno mengambil pedang Demon Dweller milik Asta, yang kini dia pegang di tangan kanannya. Dia pun sudah mengaktifkan anti sihir Asta dari pedang Demon Dweller yang dia pegang itu. Sehingga setengah tubuh bagian kanan Yuno termasuk sayap, mahkota, dan jubahnya kini berwarna hitam pekat karena diselimuti oleh anti sihir. Dan setengah tubuh bagian kiri Yuno berwarna hijau menyala karena diselimuti Spirit Dive roh sihir angin. Beberapa bintang di sekelilingnya pun kini ada yang berubah warna menjadi hitam pekat. Bahkan ada tanda hitam yang menyilang di pipi kanan Yuno, sama seperti saat Asta menggunakan Devil Union-nya.